Jadi bagaimana secara produk kita itu akurat, berukuran yang compact dengan power yang kecil. Halo guys, assalamualaikum, selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Sore yang cerah hari Jumat pulang kerja. Ini idaman para goeser yang suka bike to work nih. Cerah, tidak hujan, dan jalanan cukup sepi ya. Di sini sih, tapi nggak tahu di depan sana. Hari ini mau ngomongin apa ya? Oh iya, satu hal nih agak berat sih sebenarnya, cuma buat pengetahuan kita aja. Hari ini tuh saya ikut training secara online tentang environment policy yang ada di perusahaan saya. Jadi kita itu punya goal terkait dengan environment, memastikan zero emission, dekarbonisasi. Jadi penurunan emisi yang disebabkan oleh aktivitas perusahaan, mulai dari material, proses, sampai ke produk akhir yang kita hasilkan. Sampai 2050 itu kita punya target emisi yang dihasilkan dari seluruh aktivitas manufakturing kita itu nol. Nol itu bukan berarti tidak menghasilkan emisi sama sekali ya, tapi maksudnya adalah jika dibandingkan dengan kondisi sekarang itu tidak ada perbedaan, alias nol. Ada beberapa langkah yang diambil, itu teknis ya, saya nggak akan bahas, tapi poinnya adalah kita akan membuat produk yang efisien, kompak, dan presisi. Efisien berarti hanya menggunakan power yang kecil, seminimal mungkin lah. Kompak berarti secara ukuran itu tidak terlalu besar, dan presisi itu akurat. Jadi bagaimana secara produk kita itu akurat, berukuran yang compact dengan power yang kecil. Nah, satu item yang sangat mudah dilakukan oleh setiap karyawan adalah pada saat transportasi dari rumah ke perusahaan dan dari perusahaan ke rumah. Itu diharapkan menggunakan mode transportasi yang ramah lingkungan. Nah, contoh yang ramah lingkungan adalah ya ini, aktivitas bersepeda ini.
Jadi secara tidak langsung apa yang sudah saya lakukan bertahun-tahun itu mendukung environment policy yang ada di perusahaan saya. Wah, itu bangganya luar biasa guys, walaupun hanya sedikit ya, tapi ya siapa sih yang nggak bangga ikut terlibat dalam aktivitas yang baik seperti itu. Pastinya juga bisa saya ingin terlibat di aktivitas yang lebih besar, tapi untuk saat ini aktivitas itulah yang bisa saya lakukan. Nah, penjelasan kenapa bersepeda itu mengurangi emisi, saya pikir udah banyak sekali artikel yang membahas, jadi saya nggak akan membahas detail tentang itu. Tapi yang jelas selama ini mungkin kita berpikir bahwa aktivitas bersepeda itu hanya bisa dinikmati oleh kita sendiri sebagai seorang goeser ya. Tapi ya pada faktanya ini ternyata bermanfaat juga bagi orang lain. Satu orang mungkin nggak akan begitu terasa, tapi kalau dikali ribuan jutaan orang seperti saya, impactnya pasti akan terasa. Jadi bagi kalian yang masih ragu-ragu untuk bike to walk, goes ke kantor, ayo yuk ikut saya yuk, kita bike to walk rutin dan kita ikut berpartisipasi ke environment policy. Oh iya, sekarang ini banyak perusahaan-perusahaan besar ya yang menerapkan environment policy seperti perusahaan tempat saya. Ada Apple, HP, Samsung, itu masing-masing punya kebijakan terkait lingkungan yang pada intinya adalah gimana menjaga proses manufacturing mereka, mulai dari persiapan raw material, proses manufacturing, sampai end produknya itu ramah lingkungan. Perusahaan punya metode sendiri-sendiri, tapi ya garis besarnya adalah gimana menghasilkan produk yang seperti yang tadi saya bilang ya, efisien, akurat, dan compact. Contoh sehari-hari, misalkan sekarang itu banyak produk-produk HP yang kalau kalian lebih teliti saat membeli, itu karton boxnya itu daur ulang guys. Nah, proses daur ulang sendiri itu merupakan cycle ramah lingkungan yang banyak diterapkan di banyak perusahaan, termasuk di perusahaan saya juga. Oke, itu saja sharing hari ini, sedikit berat tapi semoga bermanfaat. Jangan lupa gue selalu sehat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.